Bayangkan, kamu pernah ada di suatu pagi. Alarm HP kamu berbunyi nyaring banget pas jam 5 subuh. Di dalam hati dan pikiranmu, kamu tahu persis kalau kamu harus segera bangun, olahraga, atau mulai mengerjakan tugas penting yang deadline-nya tinggal menghitung hari. Tapi, apa yang refleks kamu lakukan? Tanganmu secara otomatis terulur menekan tombol snooze, lalu kamu menarik selimut kembali dan memilih tidur lagi selama 10 menit. Atau bayangkan sebuah momen saat kamu lagi ada di sebuah acara, rapat kantor, atau seminar. Di situ, kamu punya sebuah ide yang sangat bagus di dalam kepala. Atau kamu melihat seseorang yang sangat ingin kamu ajak berkenalan. Kamu tahu betul kalau melangkah maju dan bicara saat itu bisa saja membuka pintu rejeki atau peluang besar dalam hidupmu. Tapi, tepat sebelum kamu membuka mulut atau melangkah, pikiranmu tiba-tiba bilang, "Nanti dulu deh, gimana kalau ide gue kedengeran muldoh? Gimana kalau dia nolak gue?" Dan akhirnya, kamu cuma diam, memendam ide itu, dan melewatkan kesempatan emas tersebut begitu saja. Coba amati pola yang sering terjadi dalam hidup kita ini. Mengapa kita seringkali tahu persis apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki hidup, mulai dari diet, bangun pagi, mulai berbisnis, sampai berhenti menunda pekerjaan, tapi kita tetap saja tidak pernah melakukannya? Mengapa ada jarak yang sangat jauh antara tahu apa yang benar dan melakukan apa yang benar? Kenyataan pahit yang harus kita akui adalah masalah utama dalam hidup kita seringkali bukan karena kita kurang pintar, kurang informasi, atau kurang motivasi. Masalah terbesar kita adalah otak kita sendiri. Dirancang untuk menghentikan kita setiap kali kita ingin melakukan perubahan. Setiap kali kamu memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu yang sedikit saja di luar zona nyamanmu, sesuatu yang sulit, menakutkan, atau melelahkan, otakmu akan langsung mendeteksi hal tersebut sebagai ancaman. Dalam hitungan detik, otakmu bakal memproduksi ribuan alasan, rasa cemas, dan keraguan hanya untuk satu tujuan: menjaga kamu tetap aman dan berada di zona nyaman yang pasif. Semakin lama kamu berpikir dan menimbang-nimbang, semakin kuat otakmu membunuh dorongan positif tersebut. Lantas, bagaimana caranya memutus rantai sabotase diri yang sudah bertahun-tahun mengurung hidup kita? Rahasia besar ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang wanita yang hidupnya pernah hancur berkeping-keping, bernama Mel Robbins. Sebelum buku masterpiece-nya yang berjudul The 5 Second Rule mendunia dan mengubah jutaan kehidupan orang, Mel Robbins berada di titik terendah dalam hidupnya. Di usia 41 tahun, dia tidak punya pekerjaan, mengalami masalah keuangan yang sangat parah, sampai dikejar-kejar tagihan utang, dan bisnis suaminya terancam bangkrut total. Pernikahannya berada di ambang kehancuran, dan dia terjebak dalam lingkaran kecemasan yang parah. Setiap pagi, Mel selalu kebingungan bagaimana cara menghadapi hari. Alarm berbunyi jam 6 pagi, tapi dia terus menekan tombol snooze berkali-kali. Dia merasa tidak punya energi, tertekan, dan merasa dirinya adalah seorang kegagalan. Dia tahu dia harus bangun dan mencari solusi, tapi tubuhnya terasa berat, dan otaknya selalu menang setiap kali dia menunda-nunda. Hingga pada suatu malam, saat dia sedang menonton TV dalam kondisi putus asa, sebuah iklan menampilkan gambar peluncuran roket milik NASA. Di situ terdengar suara hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Luncur. Roket itu meluncur deras ke angkasa, meninggalkan asap tebal. Malam itu, Mel membatin dalam hati. Besok pagi, gue nggak boleh kayak biasanya. Pas alarm bunyi, gue bakal meluncurkan diri gue dari tempat tidur kayak roket NASA itu. Nggak pakai mikir, nggak pakai nunda. Keesokan paginya, jam 5 subuh, alarm berbunyi. Seperti biasa, dorongan untuk menekan tombol snooze dan bersembunyi di bawah selimut langsung muncul di kepalanya. Tapi, sebelum otaknya sempat memberikan ribuan alasan untuk menunda, Mel mulai berhitung mundur di dalam hatinya. 5, 4, 3, 2, 1. Dan tepat di hitungan ke-1, dia langsung berdiri, menghantam lantai. Tidak ada keraguan, tidak ada negosiasi dengan rasa malas. Dia berhasil bangun. Momen sederhana itu ternyata menjadi titik balik terbesar dalam hidup Mel Robbins. Hari demi hari, dia mulai menerapkan teknik hitungan mundur 5 detik ini ke semua area hidupnya. Pas dia ragu untuk mencari pekerjaan, dia hitung. 5, 4, 3, 2, 1.
lalu mengambil HP. Pas dia mulai merasa cemas dan pengen marah sama suaminya, dia hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk menenangkan diri. Pas dia malas berolahraga, dia hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Lalu memakai sepatu lari. Dari sebuah kebiasaan kecil, berhitung mundur 5 detik itulah lahir sebuah prinsip universal yang kini dikenal dengan nama The 5 Second Rule. Buku The 5 Second Rule karya Mel Robbins ini pada dasarnya adalah sebuah panduan taktis untuk memicu keberanian instan. Buku ini membongkar fakta bahwa kamu tidak butuh motivasi besar atau persiapan bertahun-tahun untuk mengubah hidupmu. Kamu cuma butuh 5 detik keberanian untuk mengambil keputusan kecil yang konsisten setiap harinya. Dalam ulasan lengkap kali ini, kita akan membedah secara mendalam bagaimana aturan 5 detik ini bekerja dari sudut pandang sains dan ilmu otak. Bagaimana teknik ini bisa menghancurkan rasa cemas berlebihan, merobohkan tembok penundaan, serta bagaimana kamu bisa memanfaatkan jendela waktu 5 detik ini untuk merebut kembali kendali atas masa depanmu. Mari kita mulai bedah rahasianya satu persatu. Sekarang, kita memasuki bagian selanjutnya dari perjalanan ini, yaitu membedah alasan fundamental di balik alasan mengapa otak selalu menolak perubahan. Jika kamu pernah merasa sangat bersemangat di malam hari setelah menonton video motivasi, tapi keesokan paginya berujung tidak melakukan apapun, tenang saja, kamu tidak sendirian. Itu bukan karena kamu tidak berbakat atau tidak punya niat, melainkan karena otak manusia secara biologis memang dirancang untuk menolak perubahan. Mari kita bedah secara mendalam cara kerja otak dalam menghadapi ketidaknyamanan. Otak kita memiliki satu tugas utama yang sudah diprogram selama ratusan ribu tahun evolusi, yaitu menjaga kamu tetap hidup dan aman. Bagi otak, hal-hal yang bersifat rutin, familiar, dan tidak menguras energi adalah definisi aman. Sebaliknya, hal-hal baru, sulit, tidak pasti, atau menguras energi dianggap sebagai ancaman bahaya. Di dalam struktur otak kita, terdapat area bernama amigdala, sebuah pusat kendali emosi dan rasa takut. Begitu kamu berniat melakukan sesuatu yang keluar dari zona nyamanmu, seperti mulai menelepon calon pembeli, berdiri untuk presentasi, atau menolak godaan makanan manis, amigdala akan membaca ketidaknyamanan tersebut sebagai sinyal bahaya. Otak akan meresponsnya dengan mekanisme fight or flight, lawan atau lari. Karena bertindak butuh energi besar, otak secara halus memilih opsi lari, dengan cara memberikan rasa enggan, lelah, atau cemas yang tiba-tiba melanda dirimu. Disinilah letak hubungan antara rasa takut dan kebiasaan menunda, procrastination. Kebanyakan dari kita salah mengira bahwa menunda-nunda adalah bentuk dari rasa malas atau kebiasaan buruk dalam mengatur waktu. Padahal, para ahli psikologi menemukan bahwa procrastination sebenarnya adalah mekanisme coping emosional, emotional coping mechanism. Kita menunda pekerjaan bukan karena kita tidak mampu mengerjakannya, melainkan karena kita berusaha menghindari rasa takut yang menyertai pekerjaan tersebut. Rasa takut gagal, takut dikritik, takut hasilnya tidak sempurna, atau sekadar rasa cemas akan tugas yang menumpuk, membuat otak kita mencari pelarian instan. Otak akan membujukmu, nanti dulu deh, mending kamu scroll media sosial dulu 5 menit, biar tenang. Ketika kamu menuruti bujukan itu, otak merasa berhasil menyelamatkanmu dari rasa cemas sementara. Tanpa kamu sadari, pola ini berulang hingga menjadi kebiasaan menunda yang menggerogoti potensi dirimu selama bertahun-tahun. Lantas, mengapa strategi yang paling sering kita gaungkan yaitu mencari motivasi justru gagal? Inilah alasan mengapa motivasi tidak bisa diandalkan. Banyak orang terjebak dalam mitos bahwa untuk melakukan hal besar, mereka harus menunggu perasaan siap atau suntikan motivasi terlebih dahulu. Ini adalah jebakan Batman yang sangat berbahaya. Mel Robbins menegaskan dalam bukunya, kamu tidak akan pernah merasa siap atau merasa ingin melakukan hal-hal yang sulit. Kalau kamu selalu menunggu motivasi datang sebelum bertindak, kamu hanya akan melangkah saat emosimu sedang naik. Padahal, kesuksesan, kesehatan, dan kebebasan finansial dibangun di hari-hari saat kamu sama sekali tidak bermotivasi, tapi kamu tetap melangkah dan menyelesaikan pekerjaanmu. Inilah mengapa sangat krusial memahami pentingnya bertindak sebelum rasa ragu mengambil alih. Ketika sebuah dorongan positif muncul di kepalamu, misalnya dorongan untuk merapikan meja kerja, membalas email penting, atau minum air putih,
kamu hanya punya jendela waktu kurang lebih 5 detik sebelum otakmu mulai mengambil alih kontrol. Jika kamu membiarkan pikiranmu melamun atau menimbang-nimbang lebih dari 5 detik, otakmu akan meluncurkan pasukan keraguan. Bentar lagi deh, kayaknya besok lebih pas. Atau, ini kan bukan prioritas sekarang. Ketika rasa ragu sudah mengambil alih, negosiasi dengan rasa malas akan dimulai, dan dapat dipastikan, kamu 99% bakal kalah. Aturan 5 detik, the 5 second rule, bekerja sebagai saklar darurat. Dengan berhitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, kamu secara fisik mengalihkan fokus otakmu dari bagian emosional, amigdala, menuju bagian berpikir logis, prefrontal cortex. Hitungan mundur itu memutus siklus pemikiran berlebihan, overthinking, membungkam keraguan sebelum sempat bersuara, dan memaksa tubuhmu untuk langsung bergerak secara instan. Selanjutnya, kita akan membongkar secara gamblang mekanik utama dari aturan ini, yaitu cara kerja the 5 second rule. Mengapa sebuah metode yang terdengar begitu sederhana, hanya berhitung mundur dari angka 5, bisa memiliki dampak neurosains yang begitu dahsyat dalam mengubah perilaku manusia? Kuncinya terletak pada prinsip menghitung 5, 4, 3, 2, 1. Perhatikan satu detail yang sangat krusial ini. Kamu harus berhitung mundur, bukan berhitung maju. Kalau kamu berhitung maju, 1, 2, 3, 4, 5, otakmu sudah terbiasa melakukan hitungan itu secara otomatis, tanpa perlu berpikir. Setelah angka 5, kamu bisa saja dengan mudah melanjutkannya ke angka 6, 7, 8, dan berujung menunda kembali. Berhitung maju tidak membutuhkan fokus mental. Namun, ketika kamu berhitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, kamu sedang memaksa otakmu untuk melakukan instruksi yang membutuhkan fokus penuh. Secara teknis, di dalam organ otak, tindakan berhitung mundur ini langsung memindahkan aktivitas dari basal ganglia, pusat kebiasaan otomatis dan rasa malas, menuju prefrontal cortex, bagian otak depan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, fokus, dan tindakan sadar. Hitungan 5, 4, 3, 2, 1 bekerja persis seperti saklar pemutus arus listrik. Dia mematikan sinyal kecemasan, menghentikan pola overthinking, dan memberikan kejutan sinyal bagi tubuhmu untuk siap bergerak. Prinsip dasar ini bermuara pada satu tujuan utama, yaitu mengambil tindakan sebelum otak mencari alasan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jendela waktu antara munculnya sebuah dorongan positif dengan momen saat otakmu mulai membuat alasan untuk menunda itu sangatlah tipis, hanya sekitar 5 detik. Di dalam jendela waktu 5 detik itulah pertempuran hidupmu ditentukan. Ketika kamu menghitung 5, 4, 3, 2, 1, kamu tidak memberi ruang sedikit pun bagi otakmu untuk bernegosiasi. Kamu tidak memberi kesempatan bagi suara-suara sumbang di kepalamu untuk bertanya, "Gue capek nggak ya?" Atau, "Gimana kalau nanti hasilnya jelek?" Tepat pada hitungan 1, kamu harus bergerak secara fisik, bangun dari kursi, mengangkat telepon, atau melangkah menuju laptop. Ingat, keputusan untuk bergerak harus diikuti oleh aksi fisik mendadak sekecil apapun itu, agar sinyal perubahan tersebut terkunci secara nyata. Lewat mekanisme inilah, kamu bisa membangun keberanian melalui tindakan kecil. Kebanyakan orang mengira bahwa keberanian adalah sifat bawaan lahir yang hanya dimiliki oleh sosok-sosok pemberani atau pahlawan. Ini adalah pemahaman yang keliru. Mel Robbins menekankan bahwa keberanian bukanlah sebuah kepribadian, melainkan sebuah pilihan. Dan keberanian besar yang bisa mengubah nasib hidupmu selalu dibangun dari tumpukan keberanian-keberanian kecil setiap harinya. Setiap kali kamu berhasil menghitung 5, 4, 3, 2, 1, lalu memaksa dirimu melakukan hal yang enggan kamu lakukan, seperti memilih minum air putih dibanding es boba, atau memilih mulai mengetik naskah dibanding scrolling media sosial, kamu sedang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamulah pemegang kendali atas hidupmu, bukan rasa malasmu. Keberanian kecil ini akan berakumulasi. Semakin sering kamu memenangkan pertempuran 5 detik ini, semakin kuat rasa percaya diri dan ketangguhan mental yang kamu miliki untuk menghadapi tantangan hidup yang jauh lebih besar. Untuk memperjelas gambaran ini, mari kita bedah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat relevan dengan dinamika kita semua. Menghancurkan kebiasaan menunda bangun pagi. Saat alarm HP berbunyi nyaring di pagi hari dan godaan menekan tombol snooze begitu kuat, jangan bernalar atau tawar-menawar di dalam hati. Langsung hitung dalam hati, 5, 4, 3, 2,
1. Dan tepat di angka 1, lemparkan selimutmu dan langsung berdiri tegak di lantai. Mengatasi rasa takut bicara dalam rapat atau diskusi, saat kamu sedang ada di dalam rapat atau kelas, lalu tercetus sebuah ide bagus di kepalamu, tapi kamu ragu untuk mengangkat tangan karena takut dinilai salah, gunakan aturan 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sebelum rasa cemas sempat melumpuhkan keberanianmu. Begitu tanganmu terangkat, kamu sudah berkomitmen untuk bicara, menjaga kesehatan dan olahraga. Saat jam pulang kerja tiba, dan kamu sebenarnya sudah berniat untuk pergi ke gym atau jogging sore, tapi tubuhmu mulai berbisik kalau kamu capek dan mending langsung rebahan di rumah, hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung buka lemari, ambil sepatu olahragamu, dan pakai saat itu juga tanpa berpikir panjang. Mengendalikan emosi dan dorongan impulsif. Saat kamu sedang emosi tinggi karena dikritik orang lain, dan ada dorongan kuat untuk langsung membalas dengan kata-kata kasar atau pesan marah, gunakan aturan 5 detik ini secara terbalik. Hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk menahan dirimu, menutup mulut, mengambil napas dalam-dalam, dan menenangkan gelombang emosi sebelum merespons dengan kepala dingin. Penerapan-penerapan sederhana inilah yang terbukti ampuh merobohkan benteng penundaan dan mengubah seseorang dari penonton pasif menjadi aktor utama yang memegang penuh kendali atas arah hidupnya sendiri. Masuk ke bagian selanjutnya, dari perjalanan bedah buku karya Mel Robbins ini, kita akan melihat bagaimana prinsip 5 detik ini bisa dijadikan sebagai alat mekanis utama untuk membangun kebiasaan baru dengan 5 detik. Jika di bagian sebelumnya kita fokus pada tindakan-tindakan instan, di bagian ini kita akan membahas secara sangat mendalam tentang bagaimana tindakan 5 detik yang diulang terus-menerus bisa membentuk pola hidup yang sepenuhnya baru, produktif, dan tahan banting. Tantangan terbesar setiap orang saat ingin mengubah hidup adalah mengatasi rasa malas. Selama ini, kita sering keliru dalam memandang rasa malas. Kita menganggap rasa malas sebagai sifat bawaan, genetika, atau karakter diri yang sulit diubah. Padahal, Mel Robbins menegaskan bahwa rasa malas sebenarnya hanyalah sebuah sinyal ketidaknyamanan yang ditangkap oleh otak ketika menghadapi tugas yang terasa berat, membosankan, rumit atau tidak pasti. Rasa malas adalah cara otak membujukmu untuk tetap berada di kondisi yang paling hemat energi. Ketika rasa malas menyerang dan tubuhmu terasa sangat berat untuk memulai sebuah pekerjaan, jangan pernah menunggu sampai rasa malas itu hilang, karena rasa malas tidak akan pernah hilang dengan sendirinya jika terus kamu ladani. Gunakan The 5 Second Rule sebagai dorongan mekanis instan. Begitu kamu menyadari rasa malas itu mulai muncul dan merayapi pikiranmu, langsung hitung 5, 4, 3, 2, 1, dan paksa tubuhmu untuk melakukan tindakan terkecil selama 5 menit pertama. Begitu tubuhmu sudah mulai bergerak secara fisik, percepatan atau momentum psikologis akan tercipta, dan rasa malas yang tadinya terasa berat akan lenyap dengan sendirinya. Selain rasa malas, musuh terbesar kedua yang sering melumpuhkan potensi manusia adalah kebiasaan, menghentikan overthinking. Overthinking, atau terlalu banyak berpikir, adalah jebakan Batman yang sangat berbahaya dalam kehidupan modern. Banyak dari kita yang merasa sedang bekerja, berencana, atau bersikap hati-hati. Padahal sebenarnya kita cuma sedang memutar-mutar skenario terburuk di dalam kepala kita. Kita menganalisis masalah dari segala sisi tanpa ujung, membayangkan bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau dikritik orang, atau bagaimana kalau situasinya tidak sempurna. Sikap terlalu banyak berpikir ini bukan bentuk kecerdasan, melainkan bentuk terselubung dari rasa takut yang melumpuhkan tindakan. Aturan 5 detik berfungsi sebagai alat pemutus arus untuk menghancurkan pola overthinking tersebut secara radikal. Begitu kamu menangkap dirimu mulai terjebak dalam putaran pikiran negatif, keraguan yang berbelit-belit, atau rasa cemas berlebihan, berhentilah berdebat dengan pikiranmu sendiri. Langsung hitung 5, 4, 3, 2, 1, dan alihkan seluruh fokusmu dari berpikir menjadi bertindak. Keputusan yang diambil dan dieksekusi dengan cepat seringkali jauh lebih baik daripada rencana sempurna yang tidak pernah dijalankan karena tenggelam dalam lautan overthinking. Dengan memangkas rasa malas dan membungkam overthinking, kamu akan mengalami lompatan yang sangat masif dalam meningkatkan produktivitas. Orang yang sangat produktif di luar sana bukanlah orang yang punya waktu 30 jam sehari, bukan pula orang yang tidak pernah merasa lelah atau tidak punya masalah. Perbedaan utama orang produktif dengan orang rata-rata terletak pada kecepatan jeda antara niat dan tindakan, activation energy. Orang rata-rata butuh waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk memicu diri mereka, mulai mengetik naskah, mulai menelepon klien, mulai membereskan rumah, atau mulai merapikan pekerjaan. Jeda waktu yang panjang ini menghabiskan energi mental yang sangat besar dan membuat jiwa terasa makin lelah. Sebelum perang dimulai,
Sementara itu, dengan menguasai The 5 Second Rule, kamu memangkas jeda waktu yang melelahkan tersebut menjadi hanya 5 detik. Kamu mentransformasi dirimu menjadi pribadi yang punya respons cepat dan sigap. Saat ada ide muncul, kamu langsung mencatatnya. Saat ada tugas penting menumpuk, kamu langsung membuka aplikasinya dan mengerjakan bagian paling mudahnya terlebih dahulu. Hasilnya, volume pekerjaan yang bisa kamu selesaikan dalam sehari akan berlipat ganda secara eksponensial. Bukan karena kamu bekerja seperti robot tanpa istirahat, melainkan karena kamu berhenti membuang waktu dan energi hanya untuk menunda-nunda di awal. Semua proses ini pada akhirnya akan bermuara pada kemampuan puncak dalam membangun disiplin tanpa bergantung pada motivasi. Dunia seringkali mengagungkan motivasi sebagai kunci utama kesuksesan, padahal motivasi adalah bahan bakar yang sangat murah, fluktuatif, dan gampang habis. Disiplin sejati adalah kemampuan untuk tetap melakukan apa yang harus kamu lakukan tepat pada waktunya, terlepas dari apakah kamu sedang suka mengerjakannya atau tidak, apakah kamu sedang mood atau tidak, dan apakah cuaca di luar sedang mendukung atau tidak. Disiplin bukanlah bakat gaib yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, melainkan sebuah otot yang bisa dilatih dan diperkuat setiap hari. Dan setiap kali kamu menggunakan hitungan 5, 4, 3, 2, 1 untuk melompati rasa malasmu, kamu sedang melatih otot disiplin tersebut menjadi makin kokoh. Ketika disiplin berbasis 5 detik ini sudah mengakar menjadi kebiasaan otomatis di dalam diri, kamu tidak lagi membutuhkan suntikan motivasi dari luar atau menunggu quotes bijak hanya untuk bergerak. Kamu telah menjadi nahkoda sejati atas dirimu sendiri yang sanggup menerjang badai malas dan menuntaskan setiap target hidupmu hingga garis finish. Sekarang, kita akan melihat bagaimana aturan sederhana ini meluas dampaknya hingga mampu mengubah hubungan, karir, dan kepercayaan diri. Setelah kita menguasai cara mengendalikan pikiran dan tindakan pribadi, saatnya kita membawa keberanian 5 detik ini ke dalam ranah interaksi sosial, bisnis, dan pencapaian karir yang jauh lebih besar. Langkah pertama, yang seringkali menjadi tembok penghalang bagi banyak orang, adalah keberanian untuk berani memulai percakapan. Berapa banyak kesempatan bagus, relasi berharga, atau bahkan jodoh yang terlewatkan begitu saja hanya karena kita ragu untuk menyapa terlebih dahulu. Saat kamu melihat seseorang yang ingin kamu ajak berkenalan di sebuah acara, atau saat kamu ingin membuka pembicaraan penting dengan atasan, pasangan, atau kawan lama, otakmu biasanya akan langsung memproduksi rasa canggung dan cemas. Gimana kalau dia cuek? Atau gimana kalau momennya nggak pas? Disitulah The 5 Second Rule bekerja. Jangan beri waktu bagi rasa canggung itu untuk tumbuh. Begitu ada dorongan untuk menyapa, hitung dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1. Lalu, melangkah mendekat dan ucapkan salam pertama. Tindakan sederhana ini memutus tembok kecanggungan dan membuka pintu bagi hubungan-hubungan baru yang bisa mengubah jalan hidupmu secara tak terduga. Keberanian mengambil langkah pertama ini berkaitan erat dengan kemampuan untuk berani mengambil peluang. Di dunia kerja dan bisnis, peluang emas jarang sekali datang dalam kondisi yang 100% sempurna atau rapi. Peluang sering kali datang saat kita merasa belum sepenuhnya siap, belum punya pengalaman cukup, atau masih dibayangi rasa takut. Orang-orang yang gagal melangkah biasanya menunggu sampai merasa benar-benar siap, yang mana perasaan siap itu tidak akan pernah datang jika kita terus menunda. Ketika ada tawaran proyek baru, promosi jabatan, atau peluang usaha yang sejalan dengan impianmu, jangan biarkan sindrom merasa tidak layak atau imposter sindrom menghentikanmu. Gunakan aturan 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Dan katakan ya. Ambil formulirnya atau kirimkan lamaranmu. Kamu bisa mempelajari detail teknisnya sambil berjalan. Tapi kamu harus merebut peluangnya dalam 5 detik pertama sebelum rasa ragu mengambil alih. Tentu saja, dalam mengejar peluang dan membangun hubungan, kita tidak bisa melepaskan diri dari resiko. Menghadapi penolakan. Salah satu alasan terbesar mengapa orang takut bertindak adalah rasa takut akan penolakan, atau fear of rejection. Kita takut ide kita ditolak saat rapat. Takut penawaran bisnis kita ditolak klien, atau takut perasaan kita ditolak oleh seseorang. Penolakan memang terasa menyakitkan, tapi rasa penyesalan karena tidak pernah mencoba jauh lebih menyiksa dalam jangka panjang. Aturan 5 detik membantu kita memisahkan antara rasa takut dengan tindakan nyata. Menghitung 5, 4, 3, 2, 1. Lalu tetap melangkah mengajukan penawaran, tidak membuat penolakan terasa manis, tapi itu melatih ketahanan mentalmu. Kamu menyadari bahwa penolakan bukanlah akhir dari dunia, melainkan cuma bagian dari proses statistik menuju keberhasilan.
Inilah pentingnya menggunakan aturan 5 detik dalam pekerjaan dan bisnis. Dalam dinamika profesional yang serba cepat, keraguan adalah musuh utama, produktivitas, dan pertumbuhan. Seorang pengusaha atau profesional yang sukses adalah mereka yang mampu mengambil keputusan-keputusan kecil secara cepat dan tegas setiap harinya. Saat ada email sulit yang harus dibalas, saat ada masalah operasional yang harus diselesaikan, atau saat ada keputusan negosiasi yang menegangkan, jangan menunda-nunda masalah tersebut hingga menumpuk menjadi beban mental yang makin berat. Terapkan aturan 5 detik untuk melompati rasa engganmu. Hadapi masalahnya saat itu juga dan selesaikan satu persatu dengan kepala dingin tanpa kepanikan. Semua tumpukan tindakan kecil dan keberanian ini pada akhirnya menjadi kunci utama dalam mengembangkan rasa percaya diri. Banyak orang salah mengerti dan mengira bahwa rasa percaya diri adalah sesuatu yang harus kita miliki sebelum kita bertindak. Padahal, Mel Robbins menegaskan bahwa kepercayaan diri bukanlah sebuah perasaan bawaan, melainkan sebuah hasil dari tindakan nyata. Kamu tidak bisa hanya duduk melamun dan berharap tiba-tiba merasa percaya diri untuk bicara di depan umum. Rasa percaya diri lahir ketika kamu berkali-kali membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu melompati ketakutanmu. Setiap kali kamu menghitung 5, 4, 3, 2, 1, lalu tetap bertindak meskipun merasa takut, rasa percaya dirimu akan bertambah satu tingkat. Seiring berjalannya waktu, kamu tidak lagi dikenal sebagai orang yang ragu-ragu, melainkan menjadi pribadi yang tegas, berani, dan memegang penuh kendali atas arah hidupmu sendiri. Kita sampai di bagian terakhir dari bedah buku Mel Robbins ini, yaitu membedah pelajaran terbesar dari The 5 Second Rule. Setelah kita melihat bagaimana aturan ini bekerja dari aspek biologis, produktivitas, hingga hubungan sosial, saatnya kita menyatukan semua kepingan tersebut menjadi sebuah pemahaman yang utuh, agar metode ini bisa benar-benar mengubah takdir hidupmu secara permanen. Ada beberapa prinsip-prinsip utama yang paling berdampak dari buku ini yang wajib kita pegang erat-erat. Keberanian adalah pilihan, bukan sifat. Kamu tidak perlu menunggu lahir sebagai sosok pemberani untuk melakukan hal-hal besar. Keberanian diciptakan lewat satu tindakan kecil 5 detik yang kamu ambil setiap kali ketakutan menyapa. Kecepatan bertindak membungkam keraguan. Jarak antara sebuah niat baik dengan momen otak membunuhnya hanyalah 5 detik. Siapa yang menguasai 5 detik pertama, dialah yang menguasai hasil akhirnya. Kamu tidak harus menyukai prosedurnya. Kamu tidak perlu merasa mood, senang, atau nyaman saat harus melakukan tugas sulit. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menghitung 5, 4, 3, 2, 1, dan mengeksekusinya. Perasaan nyaman akan mengikutinya kemudian. Kita harus paham cara menerapkan metode ini dalam jangka panjang. Aturan 5 detik bukanlah tongkat sihir yang dalam sehari langsung membuat hidupmu sempurna. Ini adalah sebuah alat mekanis yang harus kamu gunakan berulang-ulang setiap hari. Jadikan hitungan 5, 4, 3, 2, 1 sebagai refleks otomatis hidupmu. Saat kamu malas membersihkan tempat tidur, hitung 5 detik. Saat kamu hendak meluncurkan produk baru, hitung 5 detik. Saat kamu ingin memulai kebiasaan minum air putih di pagi hari, hitung 5 detik. Semakin sering kamu menggunakannya, semakin kuat jaringan syaraf di otakmu membentuk identitas baru sebagai sosok yang tangkas dan tidak suka menunda. Namun, berhati-hatilah dengan kesalahan yang sering dilakukan saat ingin berubah. Kesalahan terbesar kebanyakan orang adalah mencoba merombak seluruh hidup mereka sekaligus dalam satu malam. Mereka ingin langsung bangun jam 4 subuh, olahraga 2 jam, diet ketat, dan baca 1 buku sehari secara bersamaan. Ketika ekspektasi raksasa itu membentur rasa lelah, mereka gagal, merasa bersalah, dan akhirnya menyerah total. The 5 Second Rule tidak mengajarkan lompatan ekstrim yang tidak realistis. Aturan ini mengajarkan kemenangan-kemenangan kecil yang konsisten. Jangan fokus merombak seluruh hidupmu hari ini. Cukup menangkan pertempuran 5 detikmu saat ini juga. Sebagai ringkasan seluruh isi buku, mari kita ingat kembali alur besarnya. Pertama, otak kita dirancang secara alami untuk melindungi kita dari rasa sakit, ketidaknyamanan, dan ketidakpastian dengan cara memproduksi rasa ragu dan kebiasaan menunda. Kedua, motivasi adalah perasaan sementara yang tidak bisa diandalkan. Untuk berubah, kita butuh sistem dorongan mekanis. Ketiga, dengan berhitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, kita mengalihkan kendali otak dari pusat kecemasan, amigdala, menuju pusat keputusan sadar, prefrontal cortex. Keempat, tindakan 5 detik yang konsisten akan merobohkan overthinking, mendongkrak produktivitas, membangun keberanian, dan membentuk rasa percaya diri yang sejati.
Untuk menutup perjalanan luar biasa ini dengan sebuah penutup emosional dan inspiratif, coba renungkan ini. Berapa banyak potensi hebat di dalam dirimu yang selama ini tertidur, hanya karena kamu membiarkan rasa takut dan ragu menang dalam hitungan detik. Berapa banyak ide bisnis, karya, dan hubungan indah yang membusuk begitu saja di dalam kepala karena kamu terus berkata, nanti dulu. Masa lalumu mungkin penuh dengan penundaan, kekecewaan, atau keputusan yang salah. Tapi masa depanmu masih sepenuhnya bersih. Kamu tidak terikat oleh siapa dirimu kemarin. Detik ini, di ruangan ini, saat kamu mendengarkan narasi ini, kamu hanya berjarak 5 detik dari keputusan yang bisa mengubah seluruh jalan hidupmu. Bangkit, pegang kendali, dan meluncurlah menuju impianmu, seperti roket yang menembus angkasa. Jika kamu merasa terbantu sama ulasan-ulasan di channel ini dan pengen ikut menjaga agar channel ini tetap hidup dan terus memproduksi konten berbobot setiap minggunya, kamu bisa banget ikutan gabung jadi member channel ini. Khusus buat kamu yang join membership sebagai bentuk support. Dukungan kecil dari kamu itu benar-benar jadi bahan bakar utama buat Mimin untuk terus produksi konten berkualitas kayak gini. Buat yang mau support, langsung aja klik tombol join atau gabung di samping tombol subscribe ya. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkomitmen penuh mendengarkan bedah buku The 5 Second Rule ini dari awal hingga akhir. Kalau ulasan dan narasi bedah buku kali ini benar-benar membuka sudut pandang baru atau membakar kembali semangat di dalam dadamu, yuk langsung tunjukkan dukunganmu. Klik tombol like sekarang juga dan tulis di kolom komentar tindakan 5 detik apa yang bakal kamu lakukan hari ini. Jangan lupa bagikan video ini ke sahabat, pasangan, atau rekan kerja kamu yang mungkin saat ini sedang hobi menunda-nunda pekerjaan. Pastikan kamu juga sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ambil kendali atas hidupmu. 5, 4, 3, 2, 1, action! Stay smart and see you next time.